Halo, Gemini. Wah, Gemini ya, Sun Moon Rising Venus. Halo juga Cross Watcher yang lagi memantau Gemini. Ini general reading energi banyak orang yang punya bercat Gemini. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada yang vice versa ya, atau terbolak-balik. Ini juga timeless. Boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Oke, Gemini. Jadi kita lihat energi Gemini dan orang yang dealing sama Gemini ya. Energimu, energi dia, atau siapalah gitu ya. Kita lihat Gemini. Wah, ada Taurus ya. Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries ya, Leo, Sagittarius. Aku rasa ini strong di Sagittarius. Virgo juga kuat ya. Six of Wands. Ini kuat juga ini, Taurus ya. Taurus, siapanya kamu Taurus? Ya berapa gitu. Ini strong juga di Aquarius ya. Libra juga kuat. Bisa energi saja. Oke, Gemini. Nah, di baris pertama ini mungkin ini kamu, tapi karena ini general bisa vice versa. Bisa dia atau siapa ini ya. Kalau misalnya ini kamu, aku ngerasa ya kamu lagi sedih mungkin ya. Sedih ini bisa memikirkan sesuatu atau memikirkan seseorang ya. Bisa kamu sedih menghadapi kehidupanmu, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan, kamu rasa itu semua belum sesuai dengan harapanmu. Atau kamu merasa seseorang yang dealing sama kamu, seseorang yang ada hubungannya sama kamu, entah itu relasi, entah itu koneksi dengan siapa, ya kamu ngerasa dia belum benar-benar sesuai dengan harapanmu. Kenapa kamu bisa seperti itu? Ya karena kamu berharap, karena ada ekspektasi di situ. Beberapa kalian mungkin ya sudah bodoh amat, tapi ya beberapa kan masih ada yang baper, masih ada yang bawa perasaan, ya masih sayang, masih cinta, terus ya berharap gitu. Tapi berharap itu kalau berlebihan, terus nanti kalau nggak sesuai dengan keinginanmu ya kamu kecewa gitu. Beberapa kalian ya kamu masih lah merasa sedih. Ini bisa vice versa, bisa juga ada yang sedih menghadapi kamu. Terus di sini ada energi tentang seperti ya menyesali semua yang terjadi gitu. Entah dia ini ya atau kamu atau siapa ini. Ada yang kayak menyesal banget. Kok bisa ya semua ini terjadi? Kok bisa ya gitu. Bahkan di sini ada yang kehilangan sebenarnya. Padahal kalau dipikir-pikir ya ini kan bisa aja kalian udah nggak deket lagi atau sekarang udah terasa beda gitu. Bisa juga ya kamu kan bisa fokus ke apa, ke siapa, dia juga bisa kayak gitu. Tapi ya yang tahu hati kita ke siapa ya diri kita sendiri kan. Kamu tahu kan siapa yang kamu cintai. Dia pun seperti itu. Dia bisa aja ke yang lain, tapi hatinya ke kamu gitu. Cuma ini ada beberapa kalian yang cintanya bersegi-segi. Entah kamu sadari atau tidak, atau kamu sebenarnya tahu dia itu udah ke yang lain, atau hatinya memang ke yang lain, atau jangan-jangan ini kamu. Ya bisa dia juga sih kan, ini vice versa boleh ya. Dan aku ngerasa beberapa kalian lagi berusaha untuk mengambil keputusan ya. Kamu lagi berusaha mengambil tindakan
Ya mungkin beberapa ngerasa apa yang udah toxic ya lepasin lah gitu. Apa yang sudah seharusnya dilepaskan, lepaskan. Apa yang sudah seharusnya kamu lupakan, ya lupakan lah, say. Ya ini beberapa kalian sedang berusaha move on. Atau ada seseorang yang berusaha move on dari kamu. Tapi ya, hmm, di sini kamu masih memperhatikan situasi, kamu masih memperhatikan keadaan. Beberapa kalian, ya kamu masih mau memantau dia, kamu masih mau lihat-lihat dia dari jauh. Mungkin ada yang stalking sosial media, bisa dia, bisa kamu ada yang stalking. Atau ya inilah, lihat energinya ditarot gitu. Kamu cari-cari pencerahan, beberapa cari pencerahan untuk mengetahui energi diri sendiri, tapi ada juga yang mengetahui energi dia seperti apa. Ya kamu butuh titik terang gitu. Kamu kan juga pengen hidup kamu maju berkembang tanpa banyak drama gitu. Oke? And then beberapa kalian ini ada yang tentang komitmen ya. Mungkin kamu kayak pengen adanya komitmen dari seseorang. Kamu merasa, ya aku pengen dia tuh serius, dia komit sama aku. Atau ada seseorang di sana yang merasa ya lu komit lah, lu serius lah sama gue. Ada yang seperti itu kakak. Oke? Lanjut nggak? Kita lihat perasaan dia ya. Perasaannya ke kamu. Aku ngerasa ini beberapa kalian kamu nggak hanya mikirin soal percintaan ya, kamu juga ya mikirin kerjaan, mungkin bisnis, mikirin cuan, cian ya, mikirin duit. Kan hidup nggak hanya tentang cinta saja ya. Oke, di sini muncul Aries, Leo, Sagittarius. Mungkin ada sesama elemen udara ya. Libra, Gemini, Aquarius. Ada Taurus lagi ya, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio. Ini strong ya, Libra. Oke, Eight of Swords. Maybe beberapa ini yang kuat, ada Scorpio. Oke, Capricorn juga kuat. Virgo itu strong juga, Leo ya. Aries ya. Ini Aries siapanya kamu nih ya. Ada Taurus juga di sini. Bisa vice versa. Siapa tuh zodiaknya ya? Bisa energi aja. Nah, perasaan dia ke kamu. Ini bisa dia sih atau kamu yang ngerasain ya. Dia sebenarnya pengen loh bicara dari hati ke hati sama kamu. Ada di sini seseorang yang ya pengen sih buka komunikasi atau ya pengen jujur. Mungkin ada yang mau dia jujurkan ke kamu, tapi dia konflik batin terus ya. Dia merasa ya sudahlah, apa juga yang harus gue bahas ya. Ya udah, gue pengennya cuek ya pengennya cuek. Ini orangnya egois banget ya, entah siapa ini, bisa dia atau vice versa. Jadi ada yang ngerasa ya aku juga nggak mau gimana-gimana, soalnya aku pun banyak pikiran, aku pun sebenarnya punya fokus yang lain, atau ada orang lain yang aku fokuskan. Nah, ada yang seperti itu. Jadi ya dia merasa ya aku cuek aja gitu. Atau bisa vice versa, dia merasa kamu ternyata bisa juga cuek ya. And then ya dia tuh sebenarnya pengen ngasih tahu ke kamu, aku tuh kadang capek menghadapi kehidupan ini. Aku tuh kadang merasa ya aku jenuh banget dengan semuanya. Makanya aku kayak orang yang nggak peduli, kayak nggak acuh sama kamu. Tapi di sini ya ini mungkin beberapa ya, tidak semua. Dia diam-diam ternyata ada hati juga sama yang lain. Mungkin dia membagi cintanya ke yang lain. Atau aku rasa di sini ada entah siapa ya kayak merasa aja sepertinya belum move on dari masa lalu. Ada yang seperti itu. Kemudian ya dia membagi fokusnya. Yang difokuskan gak kamu aja, mungkin dia fokus juga ke prioritas dia yang lain. Seperti itu sih.
Jadi nih ya bisa sih kebolak-balik aku rasa. Cuma di sini ada di antara kalian yang saling cinta ya. Saling cinta. Tapi ini hubungan yang kayak sudah melelahkan, menjenuhkan. Bahkan di sini ada yang merasa sudah bosan ya. Gitu. Ada yang juga yang merasa kayak nih orang egois banget gitu ya. Nih orang kenapa ya jadi kayak nggak bisa dipercaya, atau ya ada yang playing victim di sini ya. Ada yang playing victim. Sebenarnya dia tuh toxic gitu. Dia tuh sebenarnya energinya negatif banget. Tapi dia merasa dia yang harus paling dipahami. Jadi kalau ada sesuatu konflik, ada drama, dia merasa kayak ya kalau ada sesuatu yang terjadi di antara kita itu ya karena kamu juga gitu. Atau ya misalnya kita jadi kayak gini ya karena kamu yang nggak ngerti, kamu yang nggak maklum sama aku, bla bla bla. Itu kan mental victim gitu loh. Dia merasa korban padahal dia yang menyakiti gitu. Jadi hati-hati dengan orang seperti itu. Terus ini beberapa kalian ada orang masa lalu yang masih mau kembali ya sama kamu, atau ada seseorang yang udah kamu kenal, entah pernah menyakiti atau ya dia masih cinta sama kamu. Entah siapa ini ya, nggak jelas sih orangnya ya. Orangnya gaje gitu ya, nggak jelas, tapi dia kayak mau menghampiri kamu lagi. Cuma beberapa kalian kamu mungkin udah menetapkan hatimu ke siapa gitu ya, atau ini bisa vice versa. Ada di antara kalian yang masih menoleh ke masa lalu, ada di antara kalian yang masih menoleh ke seseorang yang lain gitu, yang kamu rasa ya dia membekas juga sih di hati kamu gitu. Oke, lanjutlah. Nah, di sini ada pesan semesta ya. Cobalah banyak-banyak bersyukur ya. Banyak-banyak bersyukur tentang apa yang ada saat ini. Kadang kita memikirkan nanti gimana ya ke depannya. Aku sama dia nih, nasib kami nih gimana? Koneksi kami nih kayak gimana ke depannya? Ya boleh-boleh aja mikirin masa depan, tapi terlalu berlebihan mikirin masa depan juga capek kan. Jadi jalani dulu, syukuri yang ada sekarang. Apalagi kalau masih mikirin masa lalu, coba kayak dikurang-kurangi ya. Nggak usah lagi menyesali semuanya gitu. Jangan merasa kayak ya seandainya aku gini gitu, aku kan nggak bakalan seperti ini seperti itu. Jadi ya ada juga di sini yang energinya vice versa memang ya. Ada seseorang yang dia masih bingung, aku sama kamu melangkah ke masa depan nggak ya, atau aku menoleh ke masa laluku. Nah dia seperti itu ya. Terus kalau kamu merasa kamu butuh bantuan, kamu merasa kamu nggak bisa berjuang sendirian, ya kamu ngomong, bicara aja gitu. Terus ya kalau memang butuh bantuan ya silakan aja minta tolong ke siapa yang kamu rasa bisa diandalkan. Karena kamu kan nggak selalu kuat, gitu ya. Kalahkan ketakutanmu, kekhawatiranmu. Mungkin kadang kamu khawatir nanti aku gimana ya. Sedangkan aku saat ini aja masih gini, masih gitu ya. Ya itu dihilangkan lah rasa-rasa khawatir. Kita bisa sih sah-sah aja gitu ya, cemas, khawatir, tapi jangan berlebihan juga. Sebenarnya masa depan itu kan udah dipersiapkan oleh Yang Maha Kuasa. Yang penting kamu mau berusaha, berdoa, berjuang ya, gitu. Oke, jadilah dirimu apa adanya. Hiduplah sesuai dengan kapasitasmu. Kalau kamu merasa ya aku sanggupnya gini sih, atau aku butuh healing dulu, aku butuh menenangkan diri dulu, ya silakan gitu. Dan di sini aku rasa sebenarnya banyak ya kebahagiaan yang bisa kamu bagikan ke orang-orang sekitarmu. Jadi kadang kita tuh cobalah untuk melakukan hal-hal sederhana supaya menambah energi positif dalam diri kita. Misal mulai dari apa gitu ya, hal-hal kecil kayak ngasih senyuman ke orang-orang. Itu kan secara tidak langsung kamu bisa menarik energi positif. Jadinya kamu bisa tersenyum,
Atau ya kamu bisa ngapain gitu ya, ngelakuin hal-hal yang baik. Ya yang baik itu kan pasti kembali ke kamu. Oke? Dan kalau kamu merasa kamu perlu jaga jarak dari orang-orang yang tidak ada faedahnya, ya jaga jarak aja dulu. Mungkin selama ini kamu udah fokusnya ke orang-orang, pengaruh orang atau apa. Ya kalau udah waktunya fokus sama diri sendiri dulu, kamu rasa ya aku harus memperbaiki kualitas hidupku dulu lah, ya silakan. Karena ada masa-masanya kita hermit lah, jauh lah dari keramaian. Kalau kamu rasa ada beberapa hal yang tidak berfaedah, ya tinggalkan. Sekarang kerjain hal-hal yang berfaedah aja. Gitu ya. Kita lihat lagi perasaannya ya. Nah, aku ngerasa ya kan bisa vice versa ya. Di sini orang yang dealing sama kamu, dia tuh berpikir ya, kadang bisa lah melakukan hal-hal seenaknya dia. Kayak misalnya, ya udah aku ngelakuin ini itu aja, suka-sukanya aku lah. Tuh juga kamu kan bucin banget sama aku. Kamu kan budak cinta banget gitu. Ya menurut dia nih, bisa vice versa. Jadi ada yang merasa ya udah suka-sukanya aku aja lah ke kamu. Kayak gimana pun kan kamu pasti mau bertahan. Kayak gimana pun juga kamu kayaknya selalu menerima aku lagi, bla 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 gitu. Tapi ya kadang dia tuh mau kepikiran, ya kamu kan sebenarnya punya insting juga, atau jangan-jangan intuisimu pun tajam gitu. Atau ya kamu kan sebenarnya punya feeling juga. Kadang dia tuh memperhatikan kamu ya, kamu kira-kira bertahan sejauh mana gitu. Atau ya kadang ada sih perasaan-perasaan kayak, ya takut juga sih kalau kehilangan kamu, kalau sampai benar-benar nanti kehilangan kamu gimana ya. Nah dia mikir gitu. Oke. Dan di sini ada yang merasa kayaknya kalau kamu dibandingkan sama yang lain, ya aku bisa kan dapat yang lebih dari kamu, yang lebih sempurna segala macam. Tapi aku ngelihat dia mulai melihat sisi positif dalam dirimu. Mungkin kamu bukanlah manusia yang sempurna, tapi kamu ya sebenarnya baik untuk dia. Jadi ya dia udah mengubah pola pikir dia gitu. Dan aku rasa di sini ada yang mau kembali sama kamu ya. Atau ada yang kayak merasa rindu, kangen sama kamu. Atau kayak nyadar aja gitu, kamu ternyata orang baik juga ya. Jadi ya pengennya dekat kamu lagi. Pengen hidup sama kamu. Pengen berteman sama kamu. Pengen berpasangan mungkin sama kamu. Ini ada yang kayak merasa aja kayaknya ada faedahnya kalau sama kamu. Ada yang merasa seperti itu. Ada yang mungkin dia sadari kalau dia sebenarnya juga bisa bertumbuh bersama kamu. Dia juga bisa berkembang sama kamu. Beberapa dari mereka ini ada yang masih memperhatikan kamu, atau dia udah pernah cuekin kamu, udah pernah mengabaikan kamu, atau dia sudah pernah menyakiti kamu. Tapi ya dia memperhatikan kamu lagi nih. Ini siapa nih ya? Udah kamu kenal. Ini toxic banget orangnya. Bisa vice versa. Jadi sekarang dia tuh kayak merasa ya pengen gitu semacam buka komunikasi atau ketemu atau kayak rindu sama keberadaan kamu. Cuma sebelum dia melakukan sesuatu, dia kayaknya memantau kamu dulu. Dia kayaknya memperhatikan kamu dulu. Aku rasa seperti itu ya. Oke, kita lihat. Ini ini bisa vice versa sih. Atau ada di sini orang yang merasa kayaknya bisa gitu manfaatin kamu, atau kayaknya bisa lah manipulatif ya sama kamu. Mungkin dia ngerasa kayaknya gue ya bisa lah manipulasi aja semuanya. Tapi kadang dia berpikir sepertinya kamu nggak bisa diperlakukan seperti itu. Atau di sini ada yang kayak nyadar aja kamu kan sebenarnya orang yang punya intelektual bagus juga gitu. Nggak bisa juga dibodoh-bodohin, nggak bisa juga dibego-begoin. Nah, jadi ada yang sudah melihat kualitasmu, sudah melihat bahwasannya ya kamu sebenarnya pantas untuk dihargai gitu.
Nah, ini apa ya? Ini entah kamu ya, atau vice versa. Ada seseorang yang masih berharap gitu. Padahal udah jelas-jelas bukan untuknya, ya. Atau ya takdir kan sebenarnya kita udah sulit bersama. Ini bisa masa lalu ya. Atau kamu sudah kenal. Kamu masih terkoneksi kan dengan seseorang. Ini ada yang hubungan gak jelas atau yang gak jelas juga gitu kamu dengan dia. Tapi ini terkoneksi terus ya. Ada yang memendam ini sendirian gitu, kayak ya kita bisa kan berhadapan dengan siapa gitu, tapi hati kita ya kita yang tahu kan, seperti yang aku bilang. Jadi ya ini disimpan sendiri nih, ya aku sayang sama kamu ya aku diam, aku cinta sama kamu juga aku diam, atau ya aku banyak pasif gitu. Ini ada yang seperti itu. Dan ini teruntuk apapun ya, bisa percintaan, kerjaan, bisnis, studi. Di sini semesta bilang lagi, jalani aja dulu apa yang ada sekarang. Mungkin kalau menoleh banget ke masa lalu, itu akan bikin kamu capek, lelah lagi memikirkan itu. Terus terlalu mikirin masa depan juga capek, ya. Jadi lakukan aja yang terbaik untuk saat ini. Bersyukurlah, syukuri dulu yang ada sekarang. Waktu akan menjawab, ya. Dan jangan terlalu banyak overthinking, berpikir, merenung. Apalagi kalian ya, bisa kamu, bisa siapa, kalau ngerasa kok jadi kepikiran terus ya, kok jadi uh, berilusi terus. Karena ini beberapa ada yang sampai suka berhalusinasi gitu ya, mikirin terus, membayangkan dia. Ini siapa yang kamu bayangkan ya? Ya mungkin bisa aja ada orang yang udah di sisi kamu sekarang, tapi kamu kayaknya masih terbayang sama siapa gitu, yang udah kamu kenal gitu, atau vice versa, dia yang seperti itu ya. Dan ya kamu sebenarnya butuh ketenangan, kedamaian. Kalau kamu ngerasa saat ini nggak usah diganggu dulu lah sama siapa, saat ini mungkin lebih enak di rumah aja, nggak usah kemana-mana dulu, ya silakan. Kadang kita kan nggak kemana-mana juga bisa hemat kan. Bisa irit gitu ya. Beberapa kalian kan kalau saatnya fokus sama diri sendiri dulu, ya tandanya fokus dulu lah, memperbaiki kualitas hidupmu, perbaiki karir, keuangan, kerjaan gitu. Dan kebenaran akan terungkap ya. Siapapun di sini yang menyembunyikan perasaan, menyembunyikan ini, itu akan terungkap. Atau ada saatnya nanti seseorang jujur sama kamu, jujur bahwasannya ya ini yang aku rasakan ya. Mungkin ada yang sayang sama kamu, yang rindu sama kamu, tapi ada juga yang nanti pada akhirnya terungkap ternyata dia nggak sebaik yang kamu kira, ternyata dia itu belum tentu yang terbaik untuk kamu. Atau ya ini bisa vice versa. Oke, sampai sini dulu. Ini buat Gemini ya, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Bisa beberapa saja yang cocok, ada yang vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.